Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hasrul. Hari ini kita akan melanjutkan video podcast dari pembahasan kemarin, yaitu pengertian dan gambaran umum dari protista. Kemarin bersama pemateri kita sudah dibahas secara lengkap mengenai pengertiannya dan gambaran umumnya beserta perbedaannya dengan kingdom-kingdom lainnya. Hari ini kita akan mengupas mengenai sistem klasifikasi dan dasar-dasar sistem klasifikasi itu sendiri pada kingdom protestan. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ruangan podcastnya. Nah teman-teman, kita sudah sampai di ruangan pemateri kita, yaitu Kakanda Muhammad Putra Prasetyo SPD SS MPD. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kingdom protestan. Jadi langsung saja kita tanya-tanya mengenai kingdom protestan kepada ahlinya. Sistem klasifikasi yang lebih mendalamnya. Boleh. Yaitu saya pernah baca artikel bahwa protista ini memang dibagi menjadi tiga sesuai yang kakak sebutkan tadi, yaitu mirip tumbuhan, hewan, dan jamur. Mungkin bisa lebih dirincikan apa saja pembedaan antara ketiga itu? Oke, siap. Ketika kita membicarakan protista, maka protista tadi terbagi tiga sudah benar. Mirip hewan, mirip mirip. Tidak sama persis. Mirip tumbuhan sama mirip jamur. Pertama mirip hewan dulu. Kenapa dikatakan mirip hewan atau apa ciri-cirinya? Pertama, dia haruslah uniseluler yang bisa bergerak baik dengan alat gerak spesifik atau tidak punya alat gerak. Jadi dia bisa punya alat gerak spesifik, bisa juga tidak punya alat gerak spesifik. Contohnya misalnya amuba, pasti pernah dengar dong. Amuba itu bergerak, ada alat geraknya namanya pseudopodia. Kaki bulu cambuk. Bulu cambuk ya. Bulu cambuk bukan. Kaki semu. Cocok. Nguji konsentrasi dia. Oke. Bulu cambuk apa? Flagel. Nah, masuklah dia si euglena. Cocok. Terus yang terakhir ada dua dari terakhir adalah paramecium. Dia bergerak dengan silia. Bulu getar. Yang terakhir yang tidak punya alat gerak adalah sporozoa. Cocok. Sporozoa. Contohnya plasmodium. Nah, tadi saya bilang bahwa ciri-ciri utama dari protista mirip hewan atau protozoa adalah dia boleh punya alat gerak yang spesifik atau tidak punya alat gerak. Cuman yang membedakannya dengan dengan hewan di atasnya atau hewan kingdom animalia adalah tadi, yaitu mereka semua uniseluler. Sementara kalau hewan tingkat tinggi, ambil porifera, cnidaria dan seterusnya, apakah dia uni atau multi? Sudah multi. Punya alat gerak khusus? Tidak. Dia punya alat geraknya yang umum. Yang tadi ini khusus ataupun tidak ada alat geraknya. Lebih spesifik ya? Iya, betul. Alat geraknya? Iya, itu. Yes. Tapi kan ciri-cirinya tadi nih Kak, dia memiliki alat gerak, dia bisa bergerak. Tapi gimana dengan yang tadi kayak yang terakhir? Good. Sporozoa tidak punya alat gerak. Di plasmodium gimana? Menggelindingkan badannya. Dia menggelindingkan, ikut aja aliran darah karena dia kan hidup di aliran darah, betul. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke protista mirip tumbuhan. Ciri-cirinya apa? Pertama tadi sudah dijelaskan bahwa dinding selnya spesifik, beda sama dinding sel pada tumbuhan pada umumnya. Yang kedua, pigmen utama yang terkandung dalam tubuhnya. Pigmen utamanya apa? Tadi ada klorofil A, klorofil D, phycoerythrin, phycoxanthin, xanthophyll. Sementara kalau di tumbuhan, pigmennya apa? Klorofil A sama klorofil B. Itu gitu kan ceritanya. Karoten ada tapi dikit. Terus kedua apa? Biasanya alga-alga atau protista mirip tumbuhan ini belum dikatakan juga sebagai talus. Ingat dong, talus. Kayak kingdom ini ya? Talopita pernah dengar? Nah, talopita. Apa itu talus? Apa itu talopita? Artinya talopita ini berasal dari dua kata, talus dan vita. Fiton. Nah, talus ini artinya belum bisa dibedakan akar, batang dan daun. Betul. Jadi semua alga, kalau kita lihatnya, mana akarnya? Aduh, susah diidentifikasi. Mana batangnya? Susah diidentifikasi. Mana daunnya? Susah diidentifikasi. Karena mirip-mirip. Mirip-mirip. Beda sama kalau kita lihat anggrek, mawar. Ini akar dan batang jelas. Itu dia ciri keduanya. Tentunya juga mereka bereproduksi. Nah, alga-alga ini bereproduksi
spesifik dalam tanda kutip, mereka itu kan di air ya, di air. Jadi Air. bukan spermanya sih, alat kelaminnya itu mereka bisa bergerak dalam air. Beda dong sama tumbuhan. Oh. Tumbuhan kan, tumbuhan tingkat tinggi beda Iya. dia penyerbukan, dibantu. Iya. Saya pernah dengar ini Kak, alga itu bisa reproduksi dengan ini Fragmen bisa. fragmentasi. Bisa. Iya. Bisa, betul. Salah satunya adalah Spirogyra kalau saya tidak salah ingat nih. Spirogyra. Oke. Mungkin yang terakhir dulu nih, yaitu protista mirip jamur. Jamur, ya. Nah, kenapa mereka beda dengan jamur pada aslinya? Atau apa sih ciri-cirinya? Nah, itu tadi yang saya bilang. Mereka umumnya bentuknya tidak tetap. Bentuknya tidak tetap. Beda sama bentuknya jamur asli itu sudah. Kalian pasti pernah dengar istilah kapang, mold, cendawan. Nah, di Upin Ipin tuh ada cendawan liar. Seperti itu. Nah, itu sudah lebih solid, lebih bagus bentuknya, lebih tetap. Nah, sementara kalau jamur yang kayak jelly, yang tidak beraturan bentuknya, let's say bentuknya seperti amuba, maka masuk dalam protista mirip jamur. Jadi, ya, masalah di ini, masalahnya di bentuk pertama. Bentuk. Terus yang kedua, di protista mirip jamur ini kadang ada yang bisa dinding selnya itu mirip dengan tumbuhan. Nah, kan harusnya protista mirip jamur harusnya mirip sama jamur ya? Iya, betul. Tapi ada salah satu anggota dari protista mirip jamur ini yang mirip dinding selnya justru sama tumbuhan, sehingga tidak elok rasanya kalau ini dimasukkan ke dalam jamur atau di dalam tumbuhan, karena dia berada dinding selnya mirip tumbuhan tapi dia bentuknya kayak jamur. Seperti itu. Yes. Yang pernah Kak juga dari segi haploid-diploidnya juga Kak. Betul. Haploid-diploid juga memengaruhi. Betul sekali. Ini Kak, ada satu yang sering menyamakan antara gang-gang yang hijau dengan gang-gang yang biru. Bagaimana tuh Kak? Bagus sekali pertanyaannya. Gang-gang biru dan gang-gang hijau. Gang-gang biru, cyanophyta. Meskipun cyano, vicocyanin, artinya dia punya pigmen utama vicocyanin, menyebabkan dia warnanya biru. Sementara Chlorophyta atau alga hijau itu punya pigmen dominan dari kata klorofil. Ulang. Kalau tadi alga biru, cyanophyta dari punya pigmen vicocyanin. Kalau di sini alga hijau, Chlorophyta yang punya pigmen utama klorofil. Nah, sekarang alga biru punya pigmen vicocyanin? Iya. Pigmen warna biru? Iya. Tapi apakah dia punya klorofil? Iya. Oh, punya juga kayaknya? Dia punya klorofil. Fotosintesis? Berfotosintesis juga. Artinya dia mirip sebenarnya dengan alga hijau. Mirip ya. Karena dia punya klorofil, punya vicocyanin. Tapi ini alga hijau punya enggak klorofil? Harus dong punya, namanya klorofil, cocok dong. Tapi punya enggak vicocyanin? Tidak. Oh, itu dia. Maka dia dikatakan alga hijau murni. Bisa kita bilang gitu. Alga hijau murni. Sementara ini adalah sebenarnya kita bisa bilang alga biru hijau. Cocok dong? Alga campuran. Itu yang pertama. Jadi pigmennya lagi masalah nih. Yang kedua, ingat bentuk struktur selnya. Alga biru, alga hijau atau alga biru hijau tadi, cyanophyta, itu struktur selnya adalah prokariot. Prokariot? Yes. Bukan protista, Kak? Hati-hati. Beda. Prokariot beda dengan protista. Maksudnya begini, Kak. Protista kan eukariot. Oke. Sedangkan tadi bilang dia prokariot. Oke, cocok. Berarti dia bukan protista? Betul. Alga hijau, betul sekali. Alga biru hijau atau cyanobacteria atau cyanophyta ini bukan protista. Bukan protista. Tapi hati-hati ya. Di sini ada sedikit untuk Kakak jelaskan dengan sehingga. Betul. Harus seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang menyamakan antara gang-gang hijau dengan biru, ternyata beda kingdom. Jauh sekali. Mereka tidak berkerabat dekat. Toko Bombe ternyata nih. Kalau bisa tahu Kak, kingdom apa tuh? Apa itu? Kingdomnya alga biru, hijau. Tentunya kingdom yang sebelumnya tadi yang paling pertama. Kingdom bisa kita katakan di buku SMA namanya kingdom Monera. Atau lebih spesifik kingdom Eubacteria. Eubacteria. Oke. Itulah tadi pembahasan kita bersama pemateri. Kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai peranan dari protista di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pekan depan.